Permisi Kak, perkenalkan saya Marwah Fadila dari Universitas Islam Muhammad Cirebon. Oke, boleh perkenalkan namanya Kak? Perkenalkan, nama saya Fitri Fadila. Alam saya dari Manis. Asal daerah mana? Dari Cibuya. Ya, izinkan saya bertanya dan mewawancarai kakaknya. Jadi di Indonesia itu kan ada instansi, yaitu ada sekolah rakyat, ada sekolah garuda, dan sekolah reguler. Nah, menurut kakaknya dari tiga ini lebih condong kemana nih kakaknya? Kalau menurut saya sendiri itu lebih ke sekolah rakyat. Karena dari sebelum sekarang yang namanya sekolah rakyat itu, dulu zamannya Belanda juga sudah ada, tapi beda namanya aja. Nah, terus kenapa saya lebih condong ke sekolah rakyat juga sekarang? Karena sekolah rakyat itu dari fasilitasnya aja tuh udah enak banget, semuanya digratisin. Dari kayak kelebihannya nih ya, ada dari seragamnya, terusan makan, terus tempat tidur, terus yang lainnya itu udah gratis, gak ada pungutan biaya dari siapapun. Cuman dari sekolah rakyat juga ini mempunyai kekurangan. Apa tuh kira-kira? Kekurangannya itu dari manajemen, dan dari kendalanya itu ada di manajemen dan penataan guru. Kalau dibandingin sama sekolah umum, gimana Kak? Kalau dari sekolah umum sendiri itu beda jauh, karena kalau sekolah umum itu lebih condong ke target murid dan seragam yang berbayar dan biaya yang lainnya. Tujuan mendirikan sekolah rakyat itu untuk apa sih Kak? Tujuannya itu untuk keluarga yang kurang mampu, itu untuk biar anak-anak tuh berpendidikan, walaupun kita orang tua tidak punya biaya, tapi ya karena semenjak ada sekolah rakyat sekarang yang agak kurang mampu, anaknya sekarang bisa sekolah. Menurut Kakak, sekolah umum itu lebih baik apa lebih baik yang sekolah rakyat? Karena kalau di sekolah rakyat itu kan lebih dididik ke agamanya. Ya. Kalau di sekolah biasa itu agak beda dari mata pelajarannya, dan dari selesai sekolah jamnya sudah pulang itu. Kalau di sekolah biasa itu ada yang namanya eskul dari jam pulang sekolah sampai jam 5. Dan sedangkan di sekolah rakyat itu setahu saya itu belum ada yang kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Ya, Izinkan saya nanti untuk meng-up video ini ke media sosial saya. Gak apa-apa ya? ya, Terima kasih banyak. ya sama-sama. Perkenalkan ya Kak, saya Marwah Fadila dari Universitas Islam Muhammad Cirebon. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai dan bertanya kepada masyarakat umum tentang mengapa mahasiswa atau masyarakat yang sudah sekolah tinggi tapi belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Kalau menurut aku ya, yang aku lihat kayak di masyarakat, saya teman-teman aku juga ada itu yang dia itu
sekolahnya sampai S1 tapi malah kerjanya di minimarket kayak Alfamart gitu, terus Indomaret, terus ada juga di kayak Mixu kayak gitu ya. Kenapa nggak yang mesti sekolah gitu tuh kan sekolah ada sih malah lulus SMA itu masuk jadi ngajar jadi guru gitu, kenapa nggak yang S1 gitu ya. Menurut aku itu karena ini juga sih skillnya kita, bukan skill ya, kayak upgrade dirinya kita. Mesti kita tuh kuliah tapi kita kuliah cuma pulang pergi masuk selesai pelajaran terus pulang ke rumah pulang pergi gitu ya PP. Jadi kita juga harus upgrade diri kita. Jadi kalau misalnya kuliah itu biasanya ikut organisasi, jadi sosialisasinya terdapat, terus jadi kita ini juga bisa komunikasinya tuh mantep gitu, speakingnya enak didengarnya. Kalau misalnya S1, kalau misalkan mungkin jurusan aliyah juga atau enggak jurusan SMA itu dia emang skillnya juga, dia emang berikan komunikasi jadi bisa ngalahin S1. Tapi makanya yang kita sekolah yang di kampusnya yang ngejar S1-nya itu harus update diri gitu. Jadi nggak di kampus tuh nggak asal pulang pergi gitu, ikut organisasi tuh berpower. Tapi kenapa pemerintah menekan ke masyarakat yang punya surat kertas itu ijazah? Jadi kayak yang berijazah ya itu harus dapat pekerjaannya lebih baik. Iya, emang itu harapan kita juga ingin sih seperti itu kan, ingin. Cuma balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya aku jadi punya perusahaan kan, misalnya nyeleksi karyawan, bisa buat jadi sekretaris, kalau bendahara atau di bidang apanya gitu. Misalnya ini S1, ini lulusannya SMA, tapi ini jawabannya mantap banget, dan S1 jawabannya gitu kan, pasti kita pilihnya yang ini. Jadi kadang gak mandang ijazah gitu. Makanya itu kembali lagi, kuliah itu jangan asal pulang pergi doang, makanya ikut organisasi jadi kita punya pengalaman yang banyak. Terus juga ya, cara ngomongnya juga nanti enak. Punya relasi juga ya? Iya, punya relasi. Oke, baik. Tadi atas nama kakak siapa? Saya Liana Dwi Suseno. Oke, dari mana? Dari Sumber. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh perkenalan dulu, kakaknya namanya siapa? Berarti jurusannya kampusnya kenapa? Fakultas Pendidikan di Sekolah Dasar. Ya, prodinya Pak Pendidikan di Sekolah Dasar. Kakaknya? Aku Indah Aksani Sama sejurusan. Ya. Kakaknya? Jurusannya sama juga. Dari mana? Kuningan. Mohon maaf minta waktunya kayak untuk mempertanyakan tentang masalah yang terjadi di negara kita. Itu banyak framing yang dimana kegaduhan yang membuat ketidaknyamanan secara perkembangan yang terjadi. Kayak diantaranya sekarang adalah framingnya tentang bahan baku naik. Kemudian framingnya yang terjadi adalah tentang bahan bakar naik isunya, dan juga framingnya tentang nilai alat tukar rupiah itu menurun dan dolar naik. Padahal dolar cukup $1 itu nggak naik dolar itu, berarti kan yang naik nilai rupiahnya itu kan menurun kan. Kira-kira pandangan menurut kakaknya itu seperti apa tentang polemik yang terjadi di era sekarang itu menurut pandangan universitas? Sebenarnya hal itu tuh cukup memberatkan di masyarakat. Sebelumnya aja tuh harga-harga yang sebelum naik aja tuh sudah cukup memberatkan, apalagi sekarang contohnya ya kayak kemarin ini yang baru-baru ini kayak martabak itu naik gitu. Belum lagi kayak
Rama itu seperti tanda harga dirinya berarti. Oke, berarti yang berharga Kapitan Patimura. Yang akan terus selalu berjuang gitu. Apa gimana? Menurut kamu gimana pertanyaannya? Kamu menanggapinya? Menanggapi pertanyaan tadi. Iya. Ya, menurut aku sih, iya sih. Iya. Oke, kalau dari sila kelima itu kan keadilan sosial ya. Menurut kakaknya di negara Indonesia itu pemerintah emang sudah seadil-adilnya ke masyarakat atau belum? Kalau menurut kita sih belum ya, karena di daerah-daerah pelosok itu aja kan masih banyak dari pejabat-pejabatnya aja itu yang masih banyak melakukan korupsi gitu. Jadi menurut aku kayak benar-benar tidak adil gitu. Jadi kayak hanya mengkayakan yang kaya dan memiskinkan yang miskin. Apalagi dilihat dari pelosok-pelosok kan masih ada jalan-jalan yang rusak. Terus kayak pemerintah tuh masih belum sadar dan masih belum melek tuh kayak jalan-jalan rusak itu tuh masih belum apa ya dibenerin. Makanya kan kayak di Lampung itu kan jalannya benar-benar rusak. Jadi sebenarnya kayak Pak Jokowi itu lewat kan Lampung itu jalanannya benar-benar kayak rusaknya tuh parah banget gitu. Jadi ya membahayakan. Iya, sangat membahayakan. Sebenarnya di Cirebon juga masih banyak sih jalan-jalan di pelosok yang masih rusak. Aku juga sering lewat dan itu tuh sangat bikin kendaraan kita juga Pemerintahnya tuh benar-benar nggak melek kayak jalanan rusak tuh kadang hanya ditambal tapi nggak benar-benar dibetulin gitu. Tanggapin sama kamu. Oke, ya, aku juga melihat seperti itu. Karena di ini juga ya Pleret kan pelosok-pelosoknya banyak kayak yang rusak kayak gitu. Cuma pemerintah nggak gercep ya, lama banget untuk menanganinya. Padahal kita udah ngasih tahu gitu kan. Oke, baik. Kalau tanggapan saya asik tadi tentang masalah bahan baku itu naik, dan juga saya antusias dengan pembicaraan kakak. Siapa tadi namanya? Siapa? Winda. Winda. Oke, Kak Winda, saya menarik dengan pembahasan kakak. Artinya begini, implementasi menurut pandangan kakak bila mana nanti kakaknya selesai dari universitas, kira-kira gerakan untuk kakak sendiri nanti ketika kakak masuk ke instansi baik itu pendidikan, kira-kira apa yang akan kakak terapkan dari sila ke-1 sampai sila ke-5, dan tadi tentang sila ke-4 dan ke-5 yang sudah kakak utarakan, kakak jawab. Kira-kira bagaimana implementasi ketika kakak nanti selesai dari universitas dan masuk ke instansi sebuah pendidikan, dan apa yang akan diterapkan oleh kakak yang menurut kakak itu arahnya itu begitu bijak kira-kira? Kalau menurut aku sendiri, kebetulan kan aku sendiri ngambilnya tenaga kependidikan ya. Jadi kalau misalkan aku nanti masuk ke dunia pendidik nanti, aku sih inginnya menerapkan kepada anak-anak, dan juga kan nanti kan otomatis aku kan akan berhadapan sama orang tua siswa. Jadi tuh kayak aku tuh inginnya mensosialisasikan program-program yang emang benar-benar baik gitu untuk lingkungan dan juga untuk peserta didiknya nanti. Jadi kayak peserta didik itu diajarin dari hal yang benar-benar baik gitu, dan kita tuh jelasin juga nih hal ini tuh buruk dan itu tuh nggak boleh dilakukan oleh peserta didiknya. Dan juga kita tuh harus kayak mensosialisasikan ke orang tua bagaimana caranya untuk anak-anak itu supaya tidak berada di jalan yang salah. Jadi kan kalau misalkan pendidikan itu memang harus dijalani dari rumah dulu kan. Guru itu kan hanya sebagai pendamping aja gitu, karena pendidikan nomor 1 itu adanya di orang tua. Berarti hal sisi yang menurut kakak itu pandangannya kurang etik berarti ya, dan juga kurang bijak ketika nanti apa yang sudah terjadi, dan tanda kutip mohon maaf, dari sesuatu yang tadi kakak ingin menerapkan tentang mana ini yang baik dan mana itu yang buruk, ini kan berarti masih 50-50.
Ya, nah ini sisi apa yang menurut kakak itu baik dan ini buruk? Kira-kira apa implementasinya gitu loh, maksud saya. Ini tanda kutip yang akan diterapkan oleh diri kakak kelak nanti masuk ke instansi dan ternyata kakak masuk ke pendidikan, dan dua tanda kutip ini gambarannya seperti apa yang ingin kakak terapkan ini, yang baik dan yang buruk itu. Pertama-tama kayak menurut aku ya, yang paling penting adalah bersikap jujur gitu dan mau mengakui kesalahan, karena menurut aku di yang sekarang ini pemerintah aja itu kan sangat sulit untuk mengakui kesalahan karena kan bertele-tele, bilangnya begini bilangnya begitu. Jadi kayak bener-bener kayak kalau mereka dari pihak pemerintahnya kayak melakukan kesalahan itu nggak harus kayak langsung oke dari pihak pemerintah salah dan minta maaf tuh nggak seperti itu. Kadang ada yang bertele-tele, harus kesini dulu, harus kesana dulu, baru ujung-ujungnya entah itu minta maaf atau enggak kan akhirnya blunder. Berarti ketika dalam politik ataupun pertemanan yang saya tangkap dari pembahasan kakak, bila mana ada salah satu orang yang jujur, maka kiamat cepat terjadi ya kak. Gitu. Artinya Kekurangan orang yang jujur sebenarnya ada orang jujur tapi tidak semuanya. berarti kita itu kehilangan martabat kejujuran ya kak ya, dan sudah tergadaikan, berarti kejujuran itu telah hilang berarti ya. Oke. Mungkin waktunya kita kurang tepat ya kak ya. Sebetulnya asik ini pembahasannya. Kita kolaborasi Universitas BBC dengan UMC ini luar biasa, dan terima kasih jawaban kakak ini sangat memuaskan dan betul-betul untuk dijadikan sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin bila mana ternyata video ini nanti ke-up dan mampu menyentuh parlemen yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, ya mudah-mudahan mereka yang melihat dan mendengar bisa mendengarkan suara kakak, karena ini suara dari hati ya kak ya, bukan dari pikiran berarti kan. Oke, terima kasih banyak, dan sebelumnya kami mohon maaf sudah mengganggu waktu kakak dan minta izin bila mana video ini nanti kami up. Kira-kira izin mengizinkan tidak? Mengizinkan. Oke. Intinya terima kasih banyak kak ya. Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.